Wala khilafah, dan tidak ada perselisihan bainal muslimina, di antara kaum muslimin, fi anna, bahwasannya, man jahada, barang siapa yang menentang, mengingkari, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, suratan, surah. Barang siapa mengingkari Al-Baqarah itu bukan dari Al-Quran, menurut tok wae, dia kafir orangnya. Siapa mengatakan bahwa surat Al-Imran bukan dari Al-Quran, kafir. Ini penafsir kafir. Au kalimah au ayatan, atau mengingkari satu ayat saja. Au kalimatan, atau satu kalimat, itu satu kalimat ini. Au harfan, atau satu huruf saja. Muttafaqan alaih, yang udah disepakati. Muttafaqan alaih, maka muttafaqan alaih annahu kafirun, bahwasanya dia adalah kafir. Wa fi hadza, dan ini hujjatun, adalah hujjah qati'atun, sing paten, sing kuat, ala annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu hurufun, ada huruf-hurufnya. Bukti bahwasanya siapa mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an maka dia adalah kafir, maka menunjukkan Al-Qur'an itu juga terdiri dari huruf. Al-Qur'an itu juga terdiri dari huruf kalamullah. Al-Quran itu hurufun, adalah huruf-huruf. Wa kalimatun, dan adalah kalimat-kalimat. Jadi Al-Quran itu hurufnya juga huruf Al-Quran, kalimat-kalimatnya juga Al-Quran. Al-Quran hurufun, adalah huruf. Wa kalimatun, dan adalah kalimat-kalimat. Wa qad dzakara al-muallifu, dan sungguh muallif telah menyebutkan lidzalika, pada yang demikian itu, adillata samaniyatin, dalil 8. Dalil 8 menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah huruf dan kalimat. Yang pertama, annal kufara, bahwasanya orang-orang kufar, qalu, mereka ini mengatakan, innahu syi'run, Al-Quran itu adalah syair. Quran itu kalau bukan kalamul tapi syair. Wala yumkinu, dan tidaklah mungkin, ayyusofa, disifati, bidzalika, dengan yang demikian itu, illa, kecuali, ma huwa hurufun, ada ma huwa, apa-apa yang dia itu hurufun, huruf, wa kalimatun, dan kalimat-kalimat. Orang kufar mengatakan Quran itu syair. Mana syair? Apakah syair enggak ada hurufnya? Jelas ada hurufnya. Dan ada kalimatnya. Naam, kalimatnya. Idzan orang-orang kufar dulu itu paham bahwasanya Al-Quran itu ada hurufnya dan ada kalimatnya, sehingga mereka mengatakan dia adalah syair. Enggak mungkin sesuatu dikatakan syair kecuali ada huruf dan ada kalimatnya. Ini yang termasuk dalil yang dipakai oleh muslim, bahwasanya Al-Quran itu ada huruf dan ada kalimat. Kenapa? Karena orang-orang kufar dulu itu menyatakan Al-Quran itu adalah syair, dan syair pasti ada kalimat dan ada huruf. Yang kedua, anallah, bahwasanya Allah tahadda, menantang al-mukadzibina bihi, orang-orang yang mendustakannya, menantang kepada orang-orang yang mendustakannya. Apa bentuk tantangannya? Ayatu bimithli, supaya mereka mendatangkan semisalnya. Ya, walau lam yakun hurufan, andai kata Al-Quran itu enggak ada hurufnya, wa kalimatin, dan tidak ada kalimatnya, lakanat tahaddi, tentu tantangan itu ghairu maqbulin, enggak diterima. Mungkin ditertawai oleh orang kafir. Piye wong-wong
piye mek nantang? Wong Quran iku ora ana huruf, ana kalimat. Piye mbak nantang piye? Satu tantangan Allah itu batil, enggak diterima oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena gimana mau menantang untuk didatangkan Al-Quran yang semisalnya. Sedangkan Quran itu enggak ada hurufnya, enggak ada kalimatnya. Piye? Maka di sini tahaddi itu enggak diterima. Itla yumkinu tahaddi, sebab tidaklah mungkin dikatakan tahaddi, enggak mungkin adanya tantangan illa bisyai'in, kecuali bisyai'in ma'lum, dengan perkara yang sudah diketahui, yudra ma huwa, diketahui apakah dia. Diketahui Al-Quran itu huruf kalimat baru, tantangan itu diterima. Nah, kalau menantang seseorang yang sesuatu dengan sesuatu yang sesuatu belum jelas apakah dia, mana mungkin diterima tantangan itu. Nah, enggak masuk akal ya. Nah, yang nomor 3, annal Qur'an, Allah bahwasanya Allah akhbara telah mengkabarkan bi annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu telah dibacakan alaih atas mereka. Sebenarnya dibacakan, masa dibacakan enggak ada huruf, enggak ada kalimat. Lha pun ngomong piye? Mungkin ngono. Lah itu jenenge dibacakan, namanya dibacakan itu ya ana huruf, ana kalimat. Ngono lho, Pak. Itu bukti Al-Quran itu huruf dan kalimat, bukan ngomong kayak tawon. Ngono lho, Pak. Allah mengatakan wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, sebagai bukti atas mereka. Qala alladziina la yarjun, berkatalah orang-orang yang enggak mengharap liqa'ana, ketemu sama kami, itu orang kufar, mengatakan i'ti bi Qur'anin ghairi hadza, datangkan Quran selain ini, au badil, atau ganti saja Quran seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu ada hurufnya dan ada kalimatnya. Wala yutla, dan tidak akan dibaca illa, kecuali ma huwa hurufun, apa-apa yang dia adalah huruf wa kalimat. Annallaha, bahwasanya Allah akhbara, mengkhabarkan bi annahu, bahwasanya Al-Quran itu mahfuzun, dibaca, dihafal, fi suduri ahli ilm, di hati-hatinya ahli ilm. Namanya dihafal, tentu ada hurufnya dan ada kalimatnya. Coba ikhwan, antum hafal. Yang namanya dihafal di hatinya ahli ilm, otomatis itu ana hurufnya, ana kalimatnya, dihafal. Gitu loh, ikhwan. Wa maktubun, dan ditulis fi laufil mahfuz, di laufil mahfuz ditulis. Namanya ditulis, ada hurufnya, ada kalimatnya. Ngono lho, ikhwan. Ditulis. Allah mengatakan, bal huwa ayatum bayyinat, dia adalah ayat. Dia huwa Al-Quran, ayatun, ayat-ayat, bayyinatun, yang jelas, fi suduril ladzina utul ilma, di dada-dadanya orang-orang yang Allah telah berikan ilmu. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran adalah Quran yang mulia, fi kitabin maknun, di kitab, ditulis di laufil mahfuz, ditulis, tulis, la yamassu illa mutahharun, tidaklah ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, malaikat. Kapan ini? Ini di mana? Di laufil mahfuz. Bukan maknanya mutahharun sebagaimana difahami oleh orang Syafi'iyah, bahwasanya enggak boleh nyentuh Quran orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub, atau semisalnya. Hadza qaulun dhaif, qaul yang lemah. Balil maksud al-mutahharun adalah al-malaikah, dan Al-Quran di sini adalah Quran yang tertulis di laufil mahfuz. Wala yusfat, enggak mungkin bisa dihafal. Wa yuktab, dan enggak mungkin bisa ditulis, illa, kecuali ma huwa hurufun, apa-apa yang dia adalah huruf, wa kalimat, dan dia adalah kalimat. Yang nomor 5, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca. Nah, kalau yang namanya membaca pasti ada huruf dan kalimat. Jenenge maca. Maca itu ana kalimat, ana huruf.
Man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fa'arabahu, lalu dia bagus dalam bacaannya, fasih dalam bacaannya, falahu, maka bagi dia bikulli harfin, setiap huruf darinya asru hasanatin, 10 kebaikan. Wa man qara'au, dan barang siapa membacanya, walaha fi, dan dia salah dalam membacanya, falahu bikulli harfin, maka bagi dia setiap kebaikan, setiap huruf satu kebaikan. Hadis ini sahih Syekh muallif, walam ya'zuhu, dan dia tidak memberikan azu, apa itu ikhwan? Penisbahan, walam ajid man kharrajahu, dan saya tidak mendapatkan orang yang mengeluarkannya. Padahal hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Beliau tidak mendapatkan, Syekh Utsaimin, siapa yang mengeluarkan hadis, ternyata ada yang mendapatkan yang mengeluarkannya. Ini menunjukkan apa yang tidak diketahui Syekh diketahui oleh orang lain. Qaul Abu Bakar Umar, i'rabul Quran, membaca Quran dengan bagus dan fasih, ahabbu ilaina, lebih kami cintai, min hifzi ba'di hurufihi, daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Ini menunjukkan Al-Quran itu ada huruf dan ada kalimat. Qaul Ali radhiyallahu ta'ala, man kafara, barang siapa yang mengkufuri biharfin min, satu huruf saja dari Al-Quran, faqad kafara bihi kullah, maka dia telah mengkufuri bihi, dengan satu huruf ini semuanya Al-Quran. Ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin, kama naqalul mu'allif ala man jahada min suratan aw ayatan wa kalimatan harfan muttafaqun al fahuwa kafir. Wa adadu suwarul Quran, dan bilangan surah-surah Al-Quran itu 114. Surah Al-Quran itu sejumlah 114. Minna, di antaranya 29 uftutihat, diawali bil hurufil muqatta'ati, dengan huruf-huruf yang apa, yang dipotong-potong, seperti alif lam mim, ha mim, alif lam ra. Ini diawali Al-Quran dengan huruf-huruf yang muqatta'ah sejumlah 29. Adapun jumlah surah 114. Kita baca Quran mungkin nggak pernah menghitung surat yang berapa ya? Pernah enggak? Pernah tuh? Pernah hitung? 114. 114 pernah hitung? Pasal pernah hitung selamat. Anak nggak pernah hitung, kan? Nggak pernah hitung. Dulu hafal surat ngono ae, mbok dihitungnya berapa nggak pernah dihitung. Masya Allah. Awsaful Quran, sifat-sifatnya Al-Quran. Wasafallahu, Allah mensifati Al-Quran Al-Karimah yang mulia, bi awsafin azimatin, dengan sifat-sifat sing agung, kathiratin lan akeh. Zakaral mu'alif menyebutkan minha, darinya, sebagiannya, mayali, sebagai berikut. Insyaallah separuh ya, kita ngaji ini ya. Separuh belum? Seminggu lagi san. Coba kan. Satu, annahu kitabullahil mubin, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabullah al-mubin, yang jelas. Maksudnya al-mufsih, yang menjelaskan amma tazammanahu, apa-apa yang terkandung di dalamnya, min ahkam, dari hukum-hukum, wa akhbarin, dan kabar-kabar. Jadi Al-Quran itu disifati oleh Allah al-mubin. Allah mensifati Quran itu mubin, yang jelas. Mana jelas? Al-mufsih, yang menjelaskan kandungan Quran ini berupa hukum-hukumnya dan kabar-kabarnya. Makanya jelas sekali Al-Quran itu hukumnya kada wa kada dan khabarnya kada wa kada. Innahu hablullahil matin, Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Al-ahdul qawi, janji yang kuat. Alladzi ja'alahu Allah, yang Allah menjadikannya sababan, satu sebab, lil wusul, bisa sampai ilai kepada Allah, wal fauzi,
dan sebab dia akan beruntung bi karomatihi, dengan sebab Allah akan memuliakannya. Barang siapa yang bisa sampai kepada Allah lewat Al-Quran. Siapa yang ingin keberhasilan mendapatkan kemuliaannya Allah lewat Al-Quran. Lewat Al-Quran. Itulah Allah itu. Al-Quran itu hablullahil matin, talinya Allah yang kuat. Artinya siapa yang bisa sambung kepada Allah, sampai kepada Allah, bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya lewat Al-Quran. Innahu suwarun, bahwasanya Al-Quran itu adalah memiliki beberapa surat. Muhkamatun, yang jelas. Ai mufassalus suwari, diperinci ya surat-suratnya. Ya, mufassalus suwari, diperinci surat-suratnya. Kullu suratin, setiap surat, munfaridatin, berdiri sendiri, anil ukhra, dari yang lain. Al-Baqarah berbeda dengan Al-Imran, dipisah-pisah suratnya masing-masing. Masya Allah Al-Quran. Wal muhkamat, dan Quran itu muhkamat. Al-mutqinat, Al-Quran itu muhkamat, wis jelas. Mutqinat, surah-surahnya itu muhkamat, jelas. Mutqinat, kuat. Al-mahfudat, yang terjaga. Minal khalali, dari kesalahan. Wat tanaqudi, dan pertentangan. Jadi surat-surat itu jelas, kuat, terjaga dari kekeliruan dan pertentangan. Innahu ayatun bayyinat, sesungguhnya Al-Quran adalah ayat-ayat innahu ayatun bayyinat, ayat-ayat yang sebagai bukti. Ay alamatun, tanda-tanda, zahiratun, yang jelas, ala tauhidillah, atas tauhidillah, wa kamali sifatihi, dan sempurna sifatnya, wa husni tasyri'atihi, dan bagus syariatnya. Dan Al-Quran itu dikatakan oleh Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, maksudnya tanda yang jelas atas tauhidnya Allah dan sempurna perbuatan Allah dan bagus sekali syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.